Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biografi Kiai Haji Hasyim Asy'ari tahun 1871. Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir pada Selasa Kliwon tanggal 14 Februari tahun 1871 Masehi atau bertepatan dengan 12 Dzulqa'dah tahun 1287 Hijriah. Dusun Gedang, Desa Tambakrejo, Kecamatan Jombang, Jawa Timur. Dilahirkan dari pasangan Kiai Asy'ari dan Nyai Halimah. Kiai Haji Hasyim Asy'ari memiliki nama lengkap Muhammad Hashim bin Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim atau yang populer dengan nama Pangeran Benawa, bin Abdul Rahman atau yang dikenal dengan julukan Jaka Tingkir, Sultan Hadiwijaya, bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdul Fattah bin Maulana Ishaq bin Ainul Yakin atau yang populer dengan sebutan Sunan Giri. Sementara dari jalur ibu adalah Muhammad Hashim binti Halimah binti Layinah binti Siha bin Abdul Jabbar bin Ahmad bin Pangeran Sambo bin Pangeran Benawa bin Jaka Tingkir atau yang dikenal dengan nama Mas Karebet bin Lembu Petang atau Prabu Brawijaya VI. Riwayat pendidikan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari dididik dan dibimbing mendalami pengetahuan Islam oleh ayahnya sendiri dalam jangka waktu yang cukup lama, mulai dari anak-anak hingga berumur 15 tahun. Menginjak usia 15 tahun, Hasyim Asy'ari mudah berkelana menimba ilmu dari berbagai tokoh dan pesantren. Mula-mula Kiai Haji Hasyim Asy'ari belajar di pesantren Wonokoyo Probolinggo, lalu pindah ke pesantren Langitan Tuban, kemudian ke pesantren Tenggili Surabaya, dan berpindah ke pesantren Kademangan Bangkalan yang saat itu diasuh oleh Kiai Khalil. Setelah dari pesantren Kiai Khalil, Kiai Haji Hasyim Asy'ari melanjutkan di pesantren Siwalan Panji Sidoarjo yang diasuh oleh Kiai Yakub. Pada usia 21 tahun, Kiai Haji Hasyim Asy'ari melanjutkan pencarian ilmu di kota Mekah. Di Mekah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari berguru pada Syekh Ahmad Amin Al-Attar, Sayyid Sultan bin Hasim, Sayyid Ahmad bin Hasan Al-Atas, Syekh Sa'id Al-Yamani, Sayyid Alawi bin Ahmad As-Saqaf, Sayyid Abbas Maliki, Sayyid Abdullah Az-Zawawi, Syekh Salih Bafadal, dan Syekh Sultan Hasim Dagastana, Syekh Su'aib bin Abdul Ar-Rahman, Syekh Ibrahim Arab, Syekh Rahmatullah, Sayyid Alwi As-Saqaf, Sayyid Abu Bakar Satta Al-Dimyati, dan Sayyid Husain Al-Hasbi yang saat itu menjadi mufti di Makkah. Selain itu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga menimba pengetahuan dari Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi, Syekh Nawawi Al-Bantani, dan Syekh Mahfuz Al-Tirmizi. Tiga nama yang disebut terakhir, Khatib, Nawawi, dan Mahfuz, adalah guru besar di Mekah saat itu yang juga memberikan pengaruh signifikan dalam pembentukan intelektual Kiai Haji Hasyim Asy'ari di masa selanjutnya. Prestasi Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang menonjol membuatnya juga memperoleh kepercayaan untuk mengajar di Masjid Al-Haram. Beberapa ulama terkenal dari berbagai negara tercatat pernah belajar kepadanya. Di antaranya Syekh Sa'atullah Al-Maimani, mufti di Bombay, India; Syekh Umar Hamdan, ahli hadis di Mekah; Al-Sihan Ahmad bin Abdullah, Syariah; Kiai Haji Wahab Hasbullah, Tambak Beras, Jombang; Kiai Haji Raden Asnawi, Kudus; Kiai Haji Dahlan, Kudus; Kiai Haji Bisi Samsuri, Teranya, Jombang; dan Kiai Haji Saleh, Tayu. Perjuangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pada tanggal 26 Rabiul Awal tahun 1317 Hijriah atau bertepatan dengan 3 Agustus 1999 Masehi, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan pesantren Tebu Ireng dengan bantuan Mbah Zahid. Pada tanggal 31 Januari tahun 1926, Kiai Haji Hasyim Asy'ari bersama Kiai Haji Bisi Samsuri dan Kiai Haji Wahab Hasbullah dan beberapa kiai lainnya mendirikan Nahdlatul Ulama sebagai wadah kebangkitan para ulama untuk menyejahterakan umat dan lepas dari belenggu penjajah. Pada saat didirikannya NU tanggal 16 Rajab tahun 1344 Hijriah di Surabaya, beliau, Rais Akbar Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, berpidato dengan membacakan Muqaddimah Qanun Asasi sebagai garis perjuangan dan jati diri NU. Muqaddimah Qanun Asasi tersebut sampai saat ini dijadikan sebagai prinsip dasar organisasi Nahdlatul Ulama dan menjadi rujukan bagi warga NU dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, keagamaan, dan politik. Pada tanggal 14 September 1945, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa jihad yang mengatakan bahwa membela tanah air melawan penjajah hukumnya fardhu ain, dan umat Islam yang meninggal dalam perjuangan tersebut adalah mati syahid. Malam hari tanggal 21 Oktober 1945, Rais Akbar PBNU Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyampaikan amanat berupa pokok-pokok kaidah tentang kewajiban umat Islam, pria maupun wanita, dalam jihad mempertahankan tanah air dan bangsanya. Hadratus Syekh berpidato dalam bahasa Arab yang isi terjemahnya sebagai berikut.
Apakah ada di antara kita orang yang suka ketinggalan, tidak turut berjuang pada waktu-waktu ini, dan kemudian ia mengalami keadaan sebagaimana yang disebutkan Allah ketika memberi sifat kepada kaum munafik yang tidak suka ikut berjuang bersama Rasulullah? Demikianlah, maka sesungguhnya pendirian umat adalah bulat untuk mempertahankan kemerdekaan dan membela kedaulatannya dengan segala kekuatan dan kesanggupan yang ada pada mereka, tidak akan surut seujung rambut pun. Barang siapa yang memihak kepada kaum penjajah dan condong kepada mereka, berarti memecah kebulatan umat dan mengacau barisannya. Maka barang siapa yang memecah pendirian umat yang sudah bulat, pancunglah leher mereka dengan pedang, siapapun orangnya itu. Pada 22 Oktober 1945, Nahdlatul Ulama mengeluarkan resolusi jihad di Surabaya dan Purwokerto 29 Maret 1946. Bismillahirrahmanirrahim. Resolusi: dapat besar wakil-wakil daerah, konsul-konsul, Perhimpunan Nahdlatul Ulama seluruh Jawa sampai Madura pada tanggal 21 sampai 22 Oktober 1945 di Surabaya mendengar bahwa di tiap-tiap daerah seluruh Jawa sampai Madura ternyata betapa besarnya hasad umat Islam dan alim ulama di tempatnya masing-masing untuk mempertahankan dan menegakkan agama kedaulatan negara Republik Indonesia merdeka. Menimbang: 1. Bahwa untuk mempertahankan dan menegakkan negara Republik Indonesia menurut hukum agama Islam termasuk sebagai satu kewajiban bagi tiap-tiap orang Islam. 2. Bahwa di Indonesia ini warga negaranya adalah sebagian besar terdiri dari umat Islam. Mengingat: 1. Bahwa oleh pihak Belanda, NICA dan Jepang yang datang dan berada di sini telah banyak sekali dijalankan kejahatan dan kekejaman yang mengganggu ketentraman umum. 2. Bahwa semua yang dilakukan oleh mereka itu dengan maksud melanggar kedaulatan negara Republik Indonesia dan agama, dan ingin kembali menjajah di sini. Maka di beberapa tempat telah terjadi pertempuran yang mengorbankan beberapa banyak jiwa manusia. 3. Bahwa pertempuran-pertempuran itu sebagian besar telah dilakukan oleh umat Islam yang merasa wajib menurut hukum agamanya untuk mempertahankan kemerdekaan negara dan agamanya. 4. Bahwa di dalam menghadapi sekalian kejadian-kejadian itu perlu mendapat perintah dan tuntunan yang nyata dari pemerintah Republik Indonesia yang sesuai dengan kejadian-kejadian tersebut. Memutuskan: 1. Memohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia supaya menentukan suatu sikap dan tindakan yang nyata serta sebadan terhadap usaha-usaha yang akan membahayakan kemerdekaan dan agama dan negara Indonesia, terutama terhadap pihak Belanda dan kaki tangannya. 2. Supaya memerintahkan melanjutkan perjuangan bersifat sabilillah untuk tegaknya negara Republik Indonesia merdeka dan agama Islam. Surabaya, 22 Oktober 1945. HB Nahdlatul Ulama. Karya-karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Adapun di antara beberapa karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang masih bisa ditemui dan menjadi kitab wajib untuk dipelajari di pesantren-pesantren Nusantara sampai sekarang antara lain: 1. An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. 2. Adabul Alim wal Muta'allim. 3. Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Jasa-jasa Kiai Haji Hasyim Asy'ari: 1. Sebagai bapak pendiri NU. 2. Tokoh pembersatu umat Islam. 3. Pembaharu sistem pondok dan madrasah. 4. Ketua tim tanda gambar NU. Masih banyak jasa beliau yang lain, baik berhubungan dengan organisasi politik negara maupun agama, terutama keseriusan beliau dalam mengembangkan agama Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Pada tanggal 25 Juli 1947 atau bertepatan dengan 7 Ramadan tahun 1366 Hijriah, beliau meninggal dunia. Beliau dimakamkan di pemakaman keluarga di Tebu Ireng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.